perlu saya ingatkan, bahkan nih ya, Fufufafa bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi buat contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu ya, itu luas banget memang. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak, yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufufafa. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufufafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah, Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah. Seakan-akan presiden kebal hukum, padahal tadi makanya saya ingatkan sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek, dan ini bahaya buat kita ke depan. Si Fufufafa itu, ya jelas Pak Jokowi gini, terus dia ada jam-jamnya. Sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama, ya, dengan yang baru. Yang masih ada ya? Iya, kita perbandingkan. Jumlah bytes-nya berkurang. Kan kalimat di sini misalnya ada 1000 kata. Sorry, nggak sampai 1000 lah, 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Gitu, kayak gitulah gitu. Oke, jadi kelihatan betul. Kelihatan betul. Kayak buku tadi, dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya, dia hapus itu. Itu licik gitu. Berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya, Mas Roy? Ya, jadi saya yakin nanti bukan hanya kata-kata soal Pak Jokowi, kata-kata soal ada nama perusahaannya, mebelnya, ya, terus ada yang lain, tapi nanti pasti ada hal yang lain yang berusaha dikait-kaitkan dengan keluarganya, dihapus. Dan mungkin nanti dimunculkan yang lain-lain ya. Nah, dan menariknya gini, Bang. Pasti kalau anak itu ditanya, dia pasti akan bilang, ya ini teman-teman, hukum di Indonesia ini sudah rusak, apapun bisa dibuat seenak penguasanya. Nah, jadi Presiden Prabowo selalu diberikan kesehatan dalam mencapai semua cita-cita untuk bangsa negara, dijauhkan dari lawan politik. Nah, orang-orang yang dizolomin, ya kapan kita punya pemimpin yang berpihak pada kebenaran. Ya, semoga perjuangan rakyat Indonesia berhasil mencegah yang keji atau menangkap yang tidak berhak. Nah, teman-teman sekalian, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus ya pencopotan Wapres Fufufafa. Nah, yang dimana tolong dengarkan ini Pak Presiden Prabowo, bahwasanya biar visi misi rakyat adil atau sejahtera ya terwujud, karena radio adalah negara berkah. Nah, kalau manusia yang punya harga diri ya pasti mengundurkan diri sendiri. Ya, kenapa grup Gibran dikeluarkan Pak Prabowo? Ya, kerja nyaman Indonesia maju. Nah, semoga Fufufafa diselesaikan, Gibran segera dimakzulkan.
Ya, semoga Bapak Prabowo selalu dalam dilindungan Allah dan juga berhasil menyelesaikan persoalan ini dengan tuntas. Nah, kalau kita sayang sama Prabowo, Gibran harus dimakzulkan dijadi ancaman bagi Prabowo. Ya, kenapa kelompok ini selalu ingin Gibran dicopot? Ya, dari wakil presiden. Nah, teman-teman laporkan Ubaidillah Badrun terhadap dugaan korupsi ratusan miliar. Ya, Fufu Fafa dan KPA harusnya sudah diusut. Nah, kalau lapor polisi belum ditanggapi, lapor DPR. Ya, jadi semoga berita ini benar-benar adanya. Nah, copot aja si Gibran yang bikin gaduh rakyat. Ya, kenapa setiap hari rakyat harus malu punya wapres? Pengalamannya tukang martabak isin-isian dan apa kata dunia. Nah, segeralah bergerak dan bertindak. Ya, jangan cuman bernarasi rakyat sangat mendukung upaya Bapak. Nah, MPR dan DPR RI mestinya segera bergerak memanggil Gibran. Kenapa masih diam semua? Benar kalau Gibran dicopot jadi wapres. Nah, Prabowo tak boleh berpihak buat siapapun termasuk anak Jokowi. Pak Prabowo ingat ya, masa lalu Bapak selalu dicurangi, buat apa diteruskan? Ya, ganti saja. Indonesia ini masih banyak orang-orang yang cerdas dan bermartabat. Nah, kita tunggu aja ya wapres Undang-Undang Dasar dengan ijazah palsu. Ya, terus jangan akan meledak. Nah, Fufu Fafa laporkan kepolisian dengan laporan melakukan kebohongan ya terhadap publik atau rakyat. Pejabat yang tidak jujur dan melakukan kebohongan artinya pejabat TSB atau tidak layak karena sudah tercela. Nah, teman-teman sekalian lah, ayolah jos presidenku Jen atau Prabowo atau Wapres Gibran berantas basmi koruptor di NKRI, bukan Amerika atau Indonesia. Nah, ya Gibran harus dicopot dari wakil presiden. Pak Prabowo harus tegak. Nah, makzulkan wapres bermasalah demi kebaikan bangsa Indonesia. Ya, kenapa? Kepala desa aja ada yang diimcet. Ya, apalagi tingkat nasional tak bermoral. Nah, teman-teman di sini segera bergerak, laporkan, jangan diskusi mulu. Ya, agar negeri ini bisa tenang aman ya, dan presiden lanjut kerja buat kemajuan bangsa. Nah, jangan mengusik orang-orang yang diurapi ya Tuhan dengan cara tidak adil. Nah, ayolah para pemimpinmu, berbenarlah sebelum terlambat. Ya, mungkin ibarat penyakit mencegah lebih efektif atau daripada mengobati. Nah, semoga Gibran dicopot jabatan yang agar tidak jadi beban pemikiran seluruh rakyat Indonesia yang cinta kedamaian yang suka kejujuran. Nah, jadi pecat atau sangat tidak layak ya. Tidak layak merendahkan Indonesia seperti tidak ada orang pintar cerdas saja. Nah, sebenarnya kalau sudah jadi paham pembicaraan publik, perbuatan yang tercela harus mundur diri ya, daripada terus berlarut-larut makin jadi gaduh. Ya, hukum Indonesia rusak oleh manusia itu sendiri. Ya, bila itu katakanlah ya benar, dan bila salah katakan salah. Ya, karena manusia lebih senang bersahabat dengan iblis daripada bersahabat kebenaran. Nah, jangan cuma omong ya, tapi buktikan sebagai tindakan nyata, copot segera. Nah, maaf kenapa wakil rakyat ini tidak bisa mendengar keluhan rakyat. Tidak untuk mengklarifikasi akun yang dimaksud pada yang diduga pemilik akun dan juga menkolmodigi. Kalau seandainya orang diduga tidak benar, diklarifikasi saja berani muncul di publik dengan data. Ya, kenapa Fufafa dimaksudkan kerja sekarang? Fufafa bukan sibuk membantu Prabowo,
tapi sibuk bagi-bagi sembako untuk kepentingan politik di 2029. Nah, secepatnya Gibran harus dicopot. Ya, rakyat harus belajar berpikir masa depan atau memikirkan nasib anak cucu kita, ya makan harus disegerakan. Nah, penguasa dilaporkan pendiksai melanggar dengan bukti ke polisi, ya maaf sampai kiamat pun tak akan ditindak, ya lanjutin polisi ya karena di bawah penguasa, itulah hukum kerja polisi. Nah, dari dulu untuk menjabat pres dan wapres harus umur di atas 40 tahun. Tapi peraturan dibikin cuman untuk meluluskan anak Jokowi. Ya, semoga keadilan benar ditegakkan. Ya, cuman acam-acam doang. Sampai sekarang belum juga Gibran dimenggulkan. Nah, secepatnya Gibran dicopot agar negara Indonesia aman, ya karena ulah bapaknya yang mendukung. Jadi wapres segerakanlah pemakzulannya. Nah, udah ratusan channel dan TV nasional maupun swasta selalu berita mengenai akun Gibran Fufufafa ini. Ya, segera saja dengan segera saja untuk diproses, ya. Jangan nunggu kelamaan. Nah, pembohong narkoba, koruptor dan lain-lainnya hingga cermin DR berlaku orang sebagai pemimpin yang tentu sebagai contoh orang tauladan yang sangat jelek. Itu kan gambaran pemimpin. Ya, kita juga sebagai AGAT atau DPR atau MPR ya selalu setuju atau pecat lebih cepat lebih baik. Nah, semoga ya Allah membuka pintu hati Pak Presiden. Semoga Pak Prabowo berpihak